Yuk kita coba pecahin misteri terbesar di alam semesta. Anggap aja ini sebuah kisah detektif kosmik yang dipandu langsung oleh Stephen Hawking lewat bukunya yang legendaris, A Brief History of Time. Siap-siap ya, kita bakal selidiki pertanyaan-pertanyaan paling besar yang pernah ada. Oke, jadi ceritanya gini. Ada seorang ilmuwan terkenal baru selesai ngasih kuliah, terus seorang nenek berdiri dan bilang, "Semua yang barusan kamu bilang itu ngaco. Dunia ini tuh datar dan ditopang sama seekor kura-kura raksasa." Ilmuwan itu nanya, "Oh ya, terus kura-kuranya berdiri di atas apa?" Si nenek senyum dan jawab, "Kamu pinter juga anak muda, tapi jawabannya gampang. Di bawahnya ada kura-kura lagi, terus-terusan sampai ke bawah." Cerita ini emang lucu, tapi ini nunjukin inti dari penyelidikan kita. Pertanyaan apa sih yang menopang semuanya? Itu pertanyaan yang sama yang coba dijawab para ilmuwan. Jadi, yuk kita cari tahu apa jawaban kita lebih bagus dari sekedar kura-kura sampai ke bawah. Nah, ini dia. Dua pertanyaan pamungkas yang udah menghantui para pemikir selama ribuan tahun. Inilah inti dari semua investigasi kita. Dari mana semua ini datang? Dan kenapa aturannya begini? Kenapa bukan yang lain? Oke, para detektif kosmik. Setiap kasus itu kan dimulai dengan meninjau bukti-bukti lama, ya kan? Nah, ayo kita lihat gimana cara kita memandang alam semesta ini dibongkar, terus dibangun lagi berkali-kali. Bayangin deh, selama lebih dari 1.000 tahun, inilah kebenaran mutlak. Modelnya Aristoteles dan Ptolemy itu menempatkan kita, manusia, di tengah-tengah segalanya. Kedengarannya masuk akal kan? Bumi rasanya diem, dan kita lihat matahari sama bintang-bintang muterin kita. Ide yang rapi, nyaman, dan ternyata salah total. Nah, yang gila dari sejarah ini tuh bukan kemajuan yang lurus-lurus aja, tapi serangkaian guncangan hebat dalam pemikiran kita. Coba bayangin deh guncangannya pas Kopernikus mindahin kita dari pusat alam semesta. Atau pas Galilea ngelihat bulan-bulan kecil ngelilingin Jupiter. Itu bukti kalau nggak semua benda langit muterin kita. Puncaknya pas Hubble di tahun 1924 ngasih tahu kita kalau galaksi kita yang super besar ini ternyata cuma satu dari miliaran lainnya. Setiap penemuan ini bukan cuma nambahin fakta baru, ini tuh benar-benar ngerombak total cara kita melihat kenyataan. Sekarang kita masuk ke penyelidikan modern. Kita punya dua tersangka utama nih, dua pilar fisika abad ke-20. Anggap aja mereka ini dua detektif super jenius yang bisa mecahin hampir semua kasus. Kecuali satu masalah besar, mereka berdua ini nggak akur. Teori yang satu ini benar-benar game changer. Lupakan gravitasi sebagai gaya tarik-menarik yang aneh. Einstein ngajak kita mikir gini, bayangin kamu taruh bola bowling di atas trampolin. Trampolinnya kan jadi melengkung tuh. Nah, sekarang coba gelindingin kelereng di dekatnya. Kelereng itu bakal muterin bola bowling bukan karena ditarik, tapi karena dia ngikutin kelengkungan trampolinnya. Nah, itulah yang matahari lakuin ke ruang waktu, dan bumi kita ini cuma kelereng yang ngikutin jalurnya. Terus kita punya detektif kedua yang ini aneh banget, namanya mekanika kuantum. Di dunia ini, aturan normal tuh nggak berlaku. Partikel bisa ada di dua tempat sekaligus, mereka bisa aja ngilang terus muncul lagi di tempat lain. Ini adalah dunia yang diatur sama probabilitas dan keacakan. Kedengaran gila? Emang. Tapi ini adalah teori paling akurat yang pernah dibuat manusia. Nah, disinilah masalah besarnya muncul. Detektif relativitas umum kita jago banget di TKP skala besar. Bintang, galaksi, alam semesta. Detektif mekanika kuantum kita nggak terkalahkan di dunia super kecil, atom dan partikel. Dua-duanya superstar di bidangnya masing-masing. Tapi coba deh bawa mereka ke satu TKP yang sama. Kayak pas alam semesta baru lahir atau di jantung lubang hitam, mereka malah jadi ribut sendiri. Teori mereka saling bertentangan. Dan ini bukan masalah sepele. Ini lubang besar di tengah-tengah pemahaman kita soal fisika. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja datengin TKP-nya. Tempat-tempat paling ekstrim di alam semesta, di mana dua detektif jenius kita ini angkat tangan dan jejaknya jadi buntu. Disinilah misteri yang sesungguhnya dimulai. Dua TKP ini punya satu ciri yang sama, sebuah singularitas. Coba bayangin, semua materi dari bintang raksasa atau bahkan seluruh alam semesta dipadatkan jadi satu titik yang lebih kecil dari ujung jarum. Kepadatannya tak terhingga. Di titik ini, rumus-rumus fisika kita ngasih jawaban yang nggak masuk akal. Ini kayak tanda jalan buntu raksasa buat para ilmuwan. Hukum fisika kita rusak total di sini. Beginilah cara alam semesta nyiptain TKP yang paling sempurna.
Lubang hitam itu kayak laboratorium ekstrim, tempat di mana yang super besar, yaitu gravitasi masif, ketemu sama yang super kecil, yaitu singularitas. Ini satu-satunya tempat di mana kita bisa maksa dua detektif kita yang keras kepala itu buat duduk bareng di satu ruangan dan menyelesaikan masalah mereka. Dan di titik inilah Stephen Hawking untu dengan petunjuk jeniusnya. Dia nekat. Dia coba menerapkan aturan-aturan aneh dari dunia kuantum ke objek gravitasi raksasa ini. Untuk pertama kalinya, kedua detektif kita dipaksa buat kerjasama mecahin satu kasus. Jadi, petunjuk brilian dari Hawking tuh begini. Menurut aturan kuantum, ruang hampa itu nggak pernah benar-benar kosong. Bayangin, ada pasangan-pasangan partikel virtual yang terus-menerus muncul dan langsung lenyap lagi dalam sekejap. Sekarang, bayangin ini terjadi persis di tepi lubang hitam, di batas dari mana nggak ada yang bisa kembali. Satu partikel jatuh ke dalam, hilang selamanya. Tapi pasangannya berhasil kabur. Nah, dari luar, ini kelihatan seolah-olah lubang hitam itu ngeluarin energi. Artinya apa? Lubang hitam itu nggak abadi. Mereka menguap, pelan-pelan banget, dan seolah-olah ngebocorin informasi kembali ke alam semesta. Petunjuk dari Hawking ini nunjukin jalan keluarnya. Jadi, apa sih tujuan akhir dari kisah detektif kosmik ini? Jawabannya, nemuin satu teori tunggal yang bisa nyatuin semuanya. Dan inilah dia, pengungkapan terakhir yang jadi incaran setiap fisikawan, teori segalanya. Bayangin deh, ada satu set aturan elegan yang bisa ngejelasin kenapa apel jatuh dari pohon dan gimana galaksi terbentuk, sekaligus juga ngatur perilaku partikel paling kecil. Satu set aturan buat seluruh kosmos, dari awal sampai akhir tanpa ada yang bertentangan. Itulah hadiah utamanya. Terus kenapa ini penting banget? Soalnya teori ini bisa mecahin misteri terbesar, awal mula dari waktu itu sendiri. Menurut Hawking, mungkin aja nggak ada tuh yang namanya singularitas di awal. Alam semesta bisa jadi kayak permukaan bola. Ukurannya terbatas, tapi nggak punya titik awal atau akhir. Dia, ya ada begitu aja. Sebuah alam semesta mandiri yang sepenuhnya diatur sama hukum sains. Hawking menutup bukunya dengan pemikiran yang dalam banget ini. Dia nggak cuma ngomongin soal rumus matematika. Dia ngomongin soal pemahaman paling dasar tentang kenapa alam semesta ini ada dan kenapa aturannya begini. Dan kita tutup penjelajahan kita di sini dengan pertanyaan yang sama. Lupakan dulu deh fisika dan kosmologi sejenak. Coba pikirin ini. Apa artinya kalau kita, makhluk kecil di planet kecil ini, benar-benar bisa ngerti aturan main yang mendasari semua kenyataan? Pencarian Hawking nggak cuma ninggalin kita dengan jawaban, tapi juga meninggalin kita dengan pertanyaan yang paling besar. Dan sekarang, giliran Anda yang mikirin jawabannya.